Hai, perkenalkan saya Ayunika Rustanda dengan NIM 220530066. Pada kelas Administrasi, Supervisi, dan Pendidikan, di penugasan pertemuan kedua yakni yang akan membahas fungsi, tujuan, pentingnya, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Nah, ADSUP berasal dari dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan, yang dapat kita jabarkan sebagai proses pengelolaan atau segenap pengarahan kemampuan dalam rangka mengintegritaskan segala sumber daya bagi personil yang punya sangkut paut dalam rangka mencapai tujuan pendidikan melalui fungsi-fungsi administrasi atau manajemen terhadap keseluruhan bidang. ADSUP memiliki tujuan yang dikemukakan oleh Sergio Vanni Carver dalam 4 tujuan administrasi dan supervisi. Yang pertama yaitu efektivitas. Efektivitas menekankan agar sistem pendidikan menghasilkan suatu output yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia kerja atau pendidikan lanjutan. Dengan kata lain, proses administrasi harus mampu memastikan bahwa pendidikan berjalan sehingga menghasilkan kualitas hasil belajar yang diharapkan. Yang kedua yaitu efisiensi. Efisiensi berarti menggunakan sumber daya, baik itu dana, waktu, tenaga kerja, maupun sarana prasarana yang optimal. Administrasi pendidikan harus dirancang agar proses kerja dapat berlangsung dengan hemat sumber daya tanpa mengorbankan kualitas pendidikan. Hal ini mencakup pengelolaan yang cermat agar tidak terjadi pemborosan dan semua aktivitas berjalan dengan maksimal dan seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan yang ketiga yaitu adaptabilitas atau kemampuan menyesuaikan diri. Dalam lingkungan pendidikan yang terus berubah, adaptabilitas menjadi kunci agar institusi dapat menanggapi dinamika perkembangan teknologi, perubahan kebijakan, maupun kebutuhan masyarakat. Administrasi yang adaptif mampu melakukan penyesuaian strategi dan kebijakan sesuai dengan kondisi internal dan eksternal, sehingga suatu pendidikan tetap berjalan secara relevan dan responsif terhadap perubahan zaman. Tujuan yang keempat yaitu kepuasan kerja. Tujuan ini mengacu pada terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan memotivasi bagi semua pihak yang terlibat, seperti guru, staf, administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Dengan meningkatkan kepuasan kerja, diharapkan mereka nantinya akan lebih berkomitmen, produktif, dan berdedikasi sehingga secara keseluruhan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Selain tujuan administrasi, kita juga akan membahas mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan dapat kita jabarkan seperti ketika kita lagi berbicara atau berbincang santai dengan teman, bagaimana caranya suatu sekolah itu bisa berjalan lancar. Nah, ruang lingkup administrasi itu ibarat badan usaha yang mengurus semua hal di sekolah supaya semuanya berjalan sesuai rencana. Ada beberapa bagian utama dalam ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu
administrasi manajerial sekolah. Administrasi manajerial sekolah seperti otak di balik operasi sekolah, karena semua kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, sampai evaluasi dijalankan di sini. Jadi, kepala sekolah dan tim manajemennya yang akan mengatur semuanya, memastikan semua program di sekolah berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu administrasi personalia, yang melibatkan guru dan tenaga kerja kependidikan. Nah, pada bagian ini yang mengurus urusan itu yaitu guru dan staf administrasi, mulai dari rekrutmen, penempatan, sampai pengembangan profesional dalam ruang lingkup sekolah. Intinya, memastikan semua orang yang bekerja di sekolah itu sesuai dengan peran dan punya kinerja yang maksimal sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga yaitu administrasi siswa. Hal ini berkaitan dengan segala urusan siswa atau murid, misalnya dari pendaftaran, pendataan, penilaian, sampai dengan layanan bimbingan dan konseling. Jadi, semua data dan kebutuhan murid diurus dengan rapi supaya mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang terbaik. Yang keempat yaitu administrasi kurikulum dan pembelajaran. Pada bagian ini, yang mengatur soal kurikulum adalah sekolah yang menentukan materi dan metode pembelajaran yang harus dipakai sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku dan kebutuhan murid. Jadi semua pelajaran yang diajarkan dapat berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran. Yang kelima yaitu administrasi sarana dan prasarana. Administrasi ini seperti bagian logistik di sekolah karena yang akan mengurus semua keperluan seperti gedung, peralatan, dan fasilitas yang akan mendukung proses belajar mengajar. Jadi, semua alat dan ruangan yang ada bisa dipakai dengan optimal. Selanjutnya yaitu administrasi keuangan dan anggaran. Pada administrasi keuangan, itu akan mengurus keuangan dan biaya sekolah, mulai dari pengumpulan dana, perencanaan anggaran sekolah, sampai pengawasan pengeluaran dan pemasukan sekolah. Tujuannya supaya setiap uang yang keluar dan masuk bisa dimanfaatkan secara efisiensi mungkin. Yang selanjutnya yaitu administrasi hubungan sekolah masyarakat. Nah, pada bagian ini akan mengurus hubungan antara sekolah dengan orang tua, dengan masyarakat, dan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, jadi komunikasi dan kerjasama antara sekolah dan lingkungan sekitar itu dapat terjaga dengan baik. Semua bagian-bagian tadi akan bekerja serempak seperti sebuah tim yang masing-masing mempunyai peran penting untuk mendukung supaya tim tersebut berjalan dengan sukses. Administrasi pendidikan bukan cuma sekedar urusan administrasi semata-mata, tetapi lebih ke bagaimana caranya menyatukan semua komponen di sekolah supaya tujuan pendidikan bisa tercapai secara optimal. Itu tadi penjelasan yang dapat saya jelaskan. Semoga penjelasan ini dapat membantu dan memahami lebih dalam tentang administrasi. Terima kasih dan semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.